jalan bisa ngomong, asik. Kalau jalan bisa ngomong nih, mungkin udah teriak, woi sadar dong, ini jalan umum, bukan sirkuit balapan. Dari emak-emak lawan arah sampai yang masa salib padahal jalurnya sempit. Sudah ada, siap-siap aja nih geleng-geleng kepala sambil nonton nih. Karena yang begini nih bukan cuman bahaya, tapi juga bahaya banget. Nah, apakah ini video kiriman kamu? Ayo kita lihat bersama. Halo, saya Brigadir Susan di program Lapor NTMC. Kiriman pertama ini dari @Irwan Gunawan. Tetap selalu hati-hati dalam berkendara. Ya ampun, diingetin. Senang banget ini mah. Kita lihat bersama videonya. Ada apa sih? Kau denganku. Iya. Gak pakai helm, nyium belakang kendaraan. Waduh. Aduh, tegang juga nih. Menyalip tanpa perhitungan yang matang dapat berakibat fatal dan memicu kecelakaan. Perhitungan sebelum menyalip meliputi jarak kecepatan, kondisi jalan, dan juga aturan lalu lintas. Anda harus memastikan sahabat lantas memiliki jarak yang aman, kecepatan yang cukup untuk menyalip, dan kondisi jalan yang memungkinkan untuk menyalip. Nah, di video kedua ini kiriman dari @Ananda. Please itu lelahnya udah nggak ketolong lagi. Ada apa sih? Gimana sih? Mana ya? Mari kita lihat dulu videonya, sahabat. Astaga. Astaga, astaga. Gimana sih ini? Mau belok kanan, lampu seinnya ke kiri. Ya, berujung masuk ke dalam got. Astaga, bener-bener ini bingung konsepnya gimana. Sudah terlihat ya, pengendara ini kayaknya kurang air mineral dan fokusnya tuh memang benar-benar kurang. Salah pasang sen, tapi nggak ada apa-apa, malah jatuh sendiri. Gimana sih konsepnya ini? Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 102 Ayat 1 berbunyi alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan atau marka jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas jalan. Pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas, juga angkutan jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1. Nah, di video ketiga ini sepertinya sama. Kita lihat bersama nih, kirimannya dari wani.linda. Untung pakai helm SNI katanya. Ya dulu nih, gimana sih? Bentukan helmnya seperti apa sih yang katanya SNI? Ini gimana sih? Astaga, gak ada siapa-siapa di depan tapi nabrak. Aduh. Ini beneran ngantuk ya, sampai tiang sebesar itu ditabrak loh sahabat lantas. Untung benar kata Wani, pakai helm SNI. Wah, kalau enggak bahaya banget. Ngantuk ini termasuk mengganggu konsentrasi dalam mengemudi loh sahabat lantas. Nah, dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 283, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
Jadi sahabat lantas, yang merasakan tubuh fit atau enggaknya ya kamu sendiri sahabat lantas. Kalau ngerasa capek atau ngantuk sebaiknya tidak berkendara dulu. Nah, video kali ini dari @sayalung. Gak semua niat baik hasilnya juga baik sih katanya. Mari kita simak bersama videonya ini. Ada apa sih? Kesana kemari membawa alamat. Nah, kalau di video tadi nggak sesama motor ya, malah sepeda. Kayaknya mau lebih cepet sih, tapi saking cepetnya malah ngerusakin sepeda. Bahaya nih sahabat lantas. Kalau menurut saya ya, stud motor atau mendorong motor dengan bantuan orang lain diperbolehkan, terutama jika keadaan darurat seperti motor mogok atau habis bensin. Namun, stud motor sebaiknya dihindari jika memungkinkan, karena bisa membahayakan pengendara motor dan juga pengguna jalan lainnya sahabat lantas. Lanjut ya. Dari Ipin 22 katanya the power of emak-emak. Mari kita lihat apa yang dilakukan emak-emak ini. Ras terkuat di bumi. Aku juga sih termasuk ras terkuat. Mari kita simak bersama videonya. Ada apa sih? Oke, palangnya udah ditutup ya. Udah berbunyi. Awas jatuh. Maksa kan? Ya elah, maknya siapa ini woi? Siapa ini tolong? Astaga. Waduh. Gak takut ya ini para pengendara motor. Sudah kebiasaan ini. Sering terjadi di kota-kota besar. Pelang sudah turun, sirine sudah berbunyi, masih ada aja yang nekat buat melintas. Ini juga emak-emak malah jadi kena perbuatannya sendiri nih. Sahabat lantas, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 di pasal 296 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau sudah ada isyarat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jangan ngeyel lagi, nggak ada alasan. Ada lagi nih video yang terakhir. Ada aja tingkahnya ya ini mama. Dari It's May. Kalau yang satu ini saya juga nyerah untuk ngasih taunya. Bener-bener nih. Mari kita lihat bersama video. Kita lihat tingkah emak-emak. Gimana ya? Gimana ya ngasih taunya ya? Ke kiri bu, ke kiri gitu. Pusing juga. Astaga. Sahabat lantas, jika kamu ingin berbelok, baik ke kiri maupun ke kanan, sebaiknya tidak mengambil jalur kendaraan dari arah berlawanan. Nah, hal ini sangat berbahaya dan merupakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, pengemudi wajib mengamati situasi lalu lintas dan memberikan isyarat dengan lampu sein sebelum berpindah jalur dan berbelok. Nah, di video tadi sama saja mengambil jalur lawan arus, jalur yang seharusnya digunakan oleh kendaraan dari arah berlawanan dan akan dikenai pasal 106 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan. Nah, di poin A, rambu perintah atau rambu larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimal atau minimal, dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Yuk ibu-ibu nih, atau calon ibu-ibu, sadar dengan rambu lalu lintas dan keselamatan bersama ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sahabat lantas, apa yang kita saksikan barusan mungkin viral, mungkin mengundang tawa, tapi di balik itu semua ada pelajaran yang tidak boleh diabaikan. Melanggar aturan berkendara dalam kondisi lelah atau menyalip tanpa perhitungan bukan hanya soal kelalaian, tapi soal resiko nyawa. Jangan biarkan jalan raya jadi tempat uji keberuntungan. Jadilah pengendara yang bijak, waspada dan bertanggung jawab karena di jalan satu kesalahan kecil bisa berujung petaka besar. Tertib berlalu lintas bukan pilihan, tapi kewajiban untuk keselamatan kita semua. Terima kasih sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya. Silakan kirimkan video laporanmu lainnya melalui DM Instagram di @korlantaspolri.ntmc, pakai hashtag #laporntmc ya. Dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantaspolri.go.id. Saya Brigadir Susan, sampai jumpa di Lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.